Para petinggi klub Barcelona meminati Julian Alvarez. Sang striker diyakini akan segera direkrut, kalau tidak sekarang mungkin nanti. Dilansir dari Mundo Deportivo, para petinggi Barcelona serta anggota terdaftar klub yang memegang hak kepemilikan dan suara sepakat akan satu hal. Julian Alvarez harus bisa dibeli. Akan tetapi, Atletico Madrid dikabarkan enggan melepas Julian Alvarez. Mereka memagarinya dengan klausul pelepasan yang tinggi, sebesar 150 juta euro atau setara 2,8 triliun rupiah. Alvarez masih terikat kontrak di Atletico sampai musim panas 2030. Soal transfer antara Barca dan Atletico, keduanya cukup sering jual beli pemain di beberapa tahun terakhir. AC Milan dikabarkan kembali mempertimbangkan untuk mendatangkan Javi Guerra dari Valencia pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Football Italia, AC Milan dilaporkan telah menghidupkan kembali pembicaraan untuk merekrut gelandang Valencia, Javi Guerra, di bursa transfer musim panas ini. Setelah tawaran awal senilai 20 juta euro ditolak dan upaya mengejar target lain menemui jalan buntu, Rossoneri kini kembali memprioritaskan pemain muda Spanyol tersebut, bertekad untuk memperkuat lini tengah mereka dengan talenta yang menjanjikan. Lucas Hernandez membantah kabar yang menyebutkan bahwa ia akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Meskipun terikat kontrak hingga 2028, situasi ini memicu spekulasi tentang masa depannya di PSG. Namun, pemenang Piala Dunia 2018 ini menunjukkan tekad kuat untuk tetap bertahan dan berjuang memperebutkan posisinya di skuad. Menanggapi rumor tersebut, Hernandez dengan tegas membantah kabar kepindahan melalui unggahan di Instagram. Ia menegaskan komitmennya untuk bersaing dan membuktikan kemampuannya sebagai bagian dari tim utama PSG. Dengan semangat dan pengalaman yang dimilikinya, Hernandez berharap dapat kembali ke performa terbaiknya dan menjadi pilar penting bagi klub di musim mendatang. AC Milan disarankan merekrut penggawa Juventus, Dusan Vlahovic. Pemain berusia 25 tahun itu lagi jadi buruan klub-klub top Eropa. AC Milan kabarnya bersedia menawarkan kontrak yang signifikan buat Vlahovic. Di satu sisi, Rossoneri memberi tawaran gaji lebih rendah 6 juta euro per tahun ketimbang yang didapat sang pemain di Juventus 12 juta euro. Ikut ketertarikan AC Milan kepada Vlahovic dikomentari mantan pemainnya, Dejan Savicevic. Penyerang Milan periode tahun 1992 sampai tahun 1998 ini mendukung penuh apabila Rossoneri mampu mengalahkan tim-tim lain dalam persaingan mendapatkan Vlahovic. Gianluigi Donnarumma belum juga perpanjang kontrak di PSG. Situasi itu dipantau oleh Manchester City dan Bayern Munich. Dilaporkan Tribuna, Gianluigi Donnarumma punya gaji 12 juta euro per tahun atau setara 227 miliar rupiah. Tidak diketahui pasti, berapa besaran kenaikan angka yang diminta Donnarumma. Manchester City dan Bayern Munich memonitor situasi Gianluigi Donnarumma. Andai memang Donnarumma dilepas PSG, mereka berdua siap mengantre untuk membelinya. Kedua klub itu pun lagi cari kiper baru. Menilik Transfermarkt, nilai pasar Donnarumma ada di angka 40 juta euro atau setara 759 miliar rupiah. Lamine Yamal jadi pemain paling bernilai saat ini. Harganya mencapai triliunan. Melansir situs Transfermarkt, Yamal kini jadi pemain paling bernilai di dunia. Harga pasarannya mencapai 200 juta euro atau 3,7 triliun rupiah. Angka itu melampaui nilai Jude Bellingham, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe yang dihargai 180 juta euro atau 3,4 triliun rupiah. Muncul rumor, Son Heung-min dicopot dari jabatannya sebagai kapten Tottenham Hotspur. Apa sang striker dipaksa pergi? Sudah muncul kabar, Tottenham Hotspur mau jual Son Heung-min di musim panas 2025. Gayung bersambut, beberapa klub Arab Saudi meminatinya. Tottenham mematok harga jual senilai 40 juta euro untuk Son, atau setara 759 miliar rupiah. Harga terbilang mahal, buat pemain yang sisa kontraknya semusim lagi. Akan tetapi, Tottenham pede kalau klub-klub Arab Saudi bisa menebus angka tersebut. Tottenham bakal buka meja penawaran, selepas mereka jalani tur ke Asia di Juli ini. Manajer baru Tottenham, Thomas Frank ditanya soal masa depan Son Heung-min. Tapi selain soal rumor, Frank malah menyinggung soal jabatan kapten timnya. Liverpool serius meminati Rodrigo, namun syaratnya, Luis Diaz dan Darwin Núñez harus laku dulu dijual. Dilansir dari Mirror, Liverpool masih mau cari penyerang sayap lainnya. Rodrigo dari Real Madrid, masuk dalam radar. Madrid pun siap melepas Rodrigo. Harganya mulai 100 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah. Liverpool harus cari modal tambahan. Untuk dapatkan Rodrigo, syaratnya mereka harus jual dulu Luis Diaz dan Darwin Núñez.
Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, kagum dengan profesionalitas yang ditunjukkan Kevin De Bruyne. Ia yakin De Bruyne bakal membuat perbedaan di Napoli. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, kagum dengan profesionalitas yang ditunjukkan De Bruyne sejak merapat ke tim miliknya. Ia menilai De Bruyne selalu fokus untuk menyongsong musim bersama Napoli. De Laurentiis yakin dengan hal ini De Bruyne bakal membuat perbedaan untuk Napoli. Direktur Inter Milan, Piero Ausilio, menegaskan timnya takkan menjual Marcus Thuram. Upaya si ular merekrut Ademola Lookman bukan untuk pengganti Thuram. Thuram dikabarkan berpeluang untuk si ular. Penyerang asal Prancis ini punya klausul pelepasan senilai 85 juta euro di Inter. Thuram juga dikaitkan dengan sejumlah tim-tim asal Inggris. Upaya mendatangkan Lookman disebut jadi langkah Inter mengantisipasi kepergian Thuram. Meski begitu, performa Thuram menurun dalam beberapa laga terakhir Inter. Ia juga saat ini tengah dibekap cedera. Kondisi ini bisa saja jadi pertimbangan Nerazzurri melepas Thuram. Kabar ini tapi langsung dibantah oleh Direktur Inter, Piero Ausilio. Ia menegaskan Inter tak berniat menjual Thuram. Inter mengincar Lookman juga bukan sebagai Thuram. Negosiasi Juventus dengan Jadon Sancho dikabarkan telah memasuki tahap lanjut. Bianconeri berupaya menyelesaikan transfer winger Manchester United itu sebelum tim asuhan Igor Tudor memulai pramusim pekan depan. Dirangkum dari Football Italia, Emeka Obasi selaku agen Sancho sudah tiba di Turin pada Rabu lalu untuk menuntaskan negosiasi dengan Juventus. Pemain 25 tahun itu kabarnya sudah memprioritaskan transfer ini dan siap menerima pengurangan gaji. Direktur Juventus Damien Comolli berusaha agar Sancho sudah bisa bergabung pada tanggal 24 Juli mendatang alias pekan depan. Tanggal itu bertepatan dengan dimulainya pramusim klub untuk menghadapi musim depan. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan sedang serius mengejar tanda tangan Ibrahima Konate dari Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Los Blancos disebut-sebut sedang mempersiapkan tawaran perdana untuk bek tengah asal Prancis tersebut. Sumber menyebutkan bahwa Real Madrid sudah mempersiapkan langkah konkret untuk mendatangkan Konate. Los Blancos dikabarkan akan mengajukan tawaran senilai 25 juta euro untuk bek tengah Liverpool tersebut. Mereka bersikukuh tidak ingin membayar lebih dari angka tersebut. Alasannya cukup jelas, kontrak Konate di Anfield hanya tersisa 1 tahun lagi. Manajemen Madrid menilai 25 juta euro sudah merupakan harga yang pantas untuk pemain dengan status kontrak seperti itu. Real Madrid tak menutup kemungkinan pemimpin lini belakang mereka, Antonio Rudiger, hengkang ke Arab Saudi di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan AS, Madrid tak menutup kemungkinan menjual Antonio Rudiger di musim panas ini, jika ada tawaran bagus yang datang. Ada rumor yang kaitan bek internasional Jerman itu dengan sejumlah klub di Arab Saudi, dan itu bisa menjadi tujuan realistis bagi Rudiger mengingat usia, prestasi dalam karirnya di dunia sepak bola dan fakta bahwa ia sudah berada di tahun terakhir kontraknya bersama Madrid. Bayern Munchen tengah berada di atas angin setelah bintang Liverpool, Luis Diaz, mengaku lebih memilih datang ke Allianz Arena ketimbang gabung Barcelona. Ya, penyerang berusia 28 tahun itu lebih suka gabung Bayern Munchen daripada Barcelona sebagai klub tujuan pilihannya. Menurut jurnalis Sky, Florian Plettenberg, penyerang Liverpool, Luis Diaz, sudah memberitahu klubnya bahwa ia ingin pindah ke Bayern Munchen di bursa transfer musim panas ini. Walau terus dikaitkan dengan Barcelona, dan juga klub Bundesliga tersebut musim panas ini, pilihan Diaz kini tampak jelas. Dengan transfer yang sudah disetujui pelatih Die Roten, Vincent Kompany, Diaz kini juga mendorong transfer ke Allianz Arena tersebut. Walau tawaran raksasa Jerman itu sebelumnya sempat ditolak, tapi tampaknya tidak ada masalah besar antara Bayern dan pemain sayap asal Kolombia tersebut. Penyerang Liga Premier berusia 28 tahun itu memang belum mencapai kesepakatan penuh dengan Bayern, tetapi hal itu kemungkinan tak akan menjadi masalah besar. Manchester United dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan tanda tangan Emiliano Martinez dari Aston Villa. Penjaga gawang pemenang Piala Dunia itu disebut akan menjadi rekrutan penting Ruben Amorim untuk musim 2025-26. Manchester United terus berbenah jelang musim baru, dan Ruben Amorim tampaknya menaruh perhatian khusus pada sektor penjaga gawang. Menurut laporan dari media Argentina Clarín, transfer Emiliano Martinez ke Old Trafford berada di tahap akhir, dan pengumuman resmi kemungkinan hanya tinggal menunggu waktu. Manchester United dikabarkan bersedia membayar sedikit lebih tinggi dari klausul pelepasan Martinez yang bernilai 22 juta pound, demi mengamankan jasa kiper Aston Villa tersebut. Gelandang muda Valencia, Javi Guerra, dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Manchester United. Klub Premier League itu terus berupaya memperkuat lini tengahnya di bursa transfer musim panas ini.
Manchester United selangkah lebih dekat untuk mengamankan tanda tangan Javi Guerra. Menurut laporan jurnalis Italia terpercaya, Daniele Longo, pemain berusia 22 tahun tersebut telah menyepakati persyaratan pribadi secara verbal dengan pihak Setan Merah. West Ham United dilaporkan tertarik mendatangkan Jack Grealish, salah satu pemain termahal dalam sejarah Premier League. Transfer ini bisa menjadi solusi menarik bagi semua pihak, termasuk ambisi Grealish dan Lucas Paqueta menuju Piala Dunia 2026. Bagi West Ham, Grealish bisa menjadi pembelian strategis. Klub London itu kehilangan Mohamed Kudus yang hijrah ke Tottenham Hotspur dengan nilai 60 juta pound. Di sisi lain, performa ofensif The Hammers musim lalu cukup mengecewakan, hanya mencetak gol lebih banyak dari 6 tim lain, serta memiliki tingkat akurasi tembakan terburuk 29%. Skenario tukar tambah mengejutkan, Grealish untuk Paqueta. Dalam skenario yang lebih mengejutkan, ada potensi swap deal antara Manchester City dan West Ham. City telah lama meminati Lucas Paqueta, namun transfernya tertunda 2 musim terakhir karena sang pemain sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran aturan taruhan. Kini, keputusan terkait kasus tersebut dikabarkan akan segera keluar. Jika Paqueta dinyatakan bebas, West Ham bisa kembali membuka pintu untuk menjualnya. Pada 2023, City bahkan sudah menyepakati tawaran senilai 85 juta pound, menandakan betapa besar keinginan Guardiola untuk mendapatkan sang gelandang Brasil. Arsenal tengah gencar bekerja untuk menyelesaikan transfer striker tajam milik Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, klub asal London Utara itu sedang bekerja setiap menit untuk merampungkan kesepakatan dengan agen sang pemain saat ini masih berada di London untuk menegosiasikan rincian akhir. Melalui kanal YouTube pribadinya, Romano mengungkapkan, pembicaraan masih terus berjalan. Agen sang pemain masih berada di London untuk menyelesaikan kesepakatan antara semua pihak. Ini menandakan betapa seriusnya Arsenal dalam upaya mendatangkan bomber asal Swedia tersebut. Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 73,5 juta euro 64 juta pound, yang terdiri dari 63,5 juta euro biaya tetap dan tambahan 10 juta euro sebagai bonus. Namun, seperti yang disampaikan Romano, rincian add-on menjadi bagian penting dari negosiasi dan saat ini masih dalam pembahasan intensif. Bek Feyenoord, David Hango, dikabarkan segera merapat ke Al Nassr meski sebelumnya ia santer dikabarkan menjadi target utama Juventus di musim panas. Menurut laporan Tutomer Chatoweb, Juventus yang telah lama memantau bek David Hango, kini harus gigit jari setelah sang pemain dikabarkan telah setuju untuk bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr. Keputusan ini secara efektif menutup peluang Bianconeri untuk mendapatkan tanda tangan bek internasional Slovakia tersebut di bursa transfer musim panas ini. Nottingham Forest telah mengonfirmasi bahwa gelandang asal Brasil, Danilo, resmi meninggalkan klub dan bergabung dengan Botafogo secara permanen. Transfer ini mengakhiri masa 2,5 tahun sang pemain di City Ground. Laporan dari Brasil menyebutkan bahwa kesepakatan transfer Danilo bernilai sekitar 18,5 juta pound, terdiri dari pembayaran tetap, tambahan bonus, serta insentif berbasis performa. Manchester United beruji coba kontra Leeds United pada laga pertama pramusim. Dua tim Premier League itu berimbang 0-0. Skor 0-0 tak berubah sampai laga usai. MU selanjutnya akan menghadapi West Ham United dalam Tur Amerika Serikat, sementara Leeds menjamu Villarreal di rumahnya, Ellen Road. Tottenham Hotspur menjalani laga uji coba melawan Reading. Pasukan Thomas Frank menuntaskannya dengan kemenangan. Reading vs Tottenham berlangsung di Select Racing Stadium, Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025, malam WIB. Spurs menang dengan skor 2-0. Dua gol Tottenham sendiri dicetak oleh Will Langsir dan Luka Vuskovic. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona sudah menemukan pengganti Williams. Kabarnya, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Man United untuk mendatangkan Marcus Rashford. Berdasarkan laporan tersebut, Barcelona dan Manchester United sudah sepakat soal transfer Marcus Rashford. Penyerang berusia 27 tahun itu akan segera bergabung dengan Barcelona. Pemain Inggris ini akan dipinjam selama 1 musim penuh oleh Las Azulgrana. Nantinya, ada klausul opsi pembelian permanen yang bisa diaktifkan di akhir masa peminjaman. Kedua klub dikabarkan telah menyetujui transfer Rashford. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tertarik memanfaatkan Rashford untuk musim depan. Karena itu, ia mendukung keputusan klub untuk merekrutnya. Sementara itu, Rashford juga hanya mengincar Barcelona musim ini. Jadi, ia tidak ragu ketika klub Katalan itu datang membawa penawaran. Menurut Romano, MU dan Barcelona saat ini sedang menyelesaikan urusan administratif terkait transfer Rashford. Jika tidak ada hambatan, kepindahan Rashford ke Barcelona akan diumumkan pekan depan.
Federico Bernardeschi kembali ke Serie A Liga Italia setelah 3 tahun merantau di Amerika Serikat. Dia saat ini bergabung dengan Bologna. Bologna secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan Bernardeschi dengan status transfer permanen, Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025, malam WIB. Winger berusia 31 tahun itu dikontrak selama 2 musim. Bernardeschi tiba dengan status bebas transfer setelah mencapai keputusan bersama untuk mengakhiri kontraknya dengan Toronto FC. Kontraknya bersama klub Major League Soccer itu seharusnya habis pada 2026.